Halo semuanya, kembali bersama Bu Clara di sini dalam mata kuliah Critical and Creative Thinking Skills. Minggu lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang apa dan mengapa kita perlu berpikir kritis dan kreatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami argumen, yakni menilai dan menyusun argumen. Memahami argumen. Oke, argumen itu apa sih? Argumen sebenarnya adalah indikator untuk menilai kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau seseorang itu bisa menganalisis, yakni menilai dan juga bisa membangun argumen yang baik, berarti orang tersebut bisa dikatakan mampu berpikir kritis. Itu menurut Janah di tahun 2018 dan juga menurut Laili di tahun 2015. Berargumentasi merupakan bagian dari mengambil keputusan, mempertahankannya, dan mempengaruhi orang lain menurut Farida 2015. Nah, jadi inti dari berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk menilai dan membangun argumen. Namun harus diingat bahwa kemampuan untuk menilai argumen ini tidak semata-mata dipergunakan untuk menyanggah orang lain, tapi justru untuk memperkuat berpikir kritis kita. Nah, ketika kita mendengar kata argumen, kita sering langsung terbayang akan dua pihak atau dua orang yang sedang adu mulut. Apakah argumen itu sama dengan adu mulut? Sebenarnya argumen dan adu mulut ini memiliki perbedaan yang signifikan, meskipun keduanya melibatkan pertukaran pendapat atau pertukaran pandangan antara individu atau antar kelompok. Ya. Kita lihat argumen dan adu mulut bedanya. Oke. Argumen itu bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat atau suatu pandangan dengan dukungan yang logis dan bukti yang kuat untuk meyakinkan pihak lain. Sedangkan kalau adu mulut, itu tujuannya untuk menang dalam suatu perdebatan tanpa mempertimbangkan logika atau fakta yang kuat. Ya, pokoknya mau menang sendiri. Bisa saja adu mulut hanya untuk mendominasi lawan bicara atau mengesankan penonton. Penonton bilang wow gitu ya. Jadi beda kan ya. Kemudian argumen cenderung dilakukan dengan rasa saling menghormati dan dengan fokus pada substansi ide yang disajikan, bukan pada pribadi atau emosi. Di lain pihak, kalau adu mulut itu cenderung kurang menghargai dan lebih fokus pada pengen mengalahkan pihak lain. Bahkan sering dengan merendahkan mereka. Ada emosi dan intimidasi di sana. Dalam argumen yang baik, bisa dihasilkan pemikiran yang konstruktif dan positif. Nah, hal itu tidak terjadi pada adu mulut yang cenderung tidak produktif. Nah, jadi sudah tahu ya bedanya. Kalau argumen itu bukan adu mulut loh. Makanya Desmond Tutu mengatakan, jangan tinggikan suaramu, tapi perbaiki argumenmu. Very wise. Oke, next. Untuk membedakan argumen dari opini yang biasa, itu ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi syarat argumen itu adalah argumen harus terdiri dari premis dan kesimpulan. Dalam argumen harus ada yang namanya premis. Premis itu apa sih? Premis adalah satu atau dua atau beberapa kalimat yang dijadikan alasan atau dasar dalam menarik kesimpulan. Atau dengan kata lain, kalimat alasan. Ya. Lalu yang berikutnya harus ada kesimpulannya. Nah, itu syarat argumen. Jadi, apabila sebuah opini itu tanpa didasari pada premis, maka tidak bisa disebut sebagai argumen. Opini baru bisa disebut sebagai sebuah argumen apabila memiliki premis yang mendukung kesimpulan. Mari kita lihat contoh berikut. Ada dua orang, nih kita sebut saja ya, Dava dan Susi. Nah, Dava berkata, menurut saya buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh para mahasiswa Classicity. Lalu Susi menjawab, saya tidak setuju. Menurut saya buku ini bukan buku referensi yang bagus. Perbedaan pendapat antara kedua orang ini bisa dikatakan adu mulut
Kenapa? Karena keduanya tidak menyampaikan alasan yang kuat untuk mendukung pendapatnya, atau dengan kata lain, tidak ada premisnya. Namun apabila Dava melengkapi opininya tadi dengan premis, seperti contohnya ini ya, buku ini lengkap membahas konsep dan teori berpikir kritis, sekaligus disertai latihan-latihan. Oleh karenanya, menurut saya, buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh para mahasiswa kelas CCT. Kalau begitu, pernyataan Dava tersebut baru bisa dikatakan sebagai sebuah argumen. Susi boleh setuju atau boleh tidak setuju dengan argumen tersebut. Namun kalimat Dava itu adalah contoh sebuah argumen. Nah, selain itu ada lagi nih satu syarat untuk sebuah argumen. Argumen ini harus bisa diperdebatkan, atau jangan pakai kata diperdebatkan, mungkin ya dipertentangkan ya. Artinya bahwa orang itu bisa setuju, bisa tidak setuju pada pernyataan itu. Apabila tidak bisa dipertentangkan, maka itu bukan argumen ya. Nah, suatu kalimat yang tidak mencoba meyakinkan atau tidak menyajikan alasan yang mendukung pandangan tertentu, maka mungkin itu bukan argumen. Ini beberapa hal yang tidak bisa disebut sebagai argumen. Yang pertama itu kalau pernyataan fakta. Pernyataan yang mengandung informasi faktual atau deskriptif, faktual ya, misalnya bumi mengelilingi matahari, nah itu kan pernyataan fakta. Itu bukan argumen, nggak perlu diargumentasikan. Oke, yang kedua, pendapat pribadi. Pernyataan yang mencerminkan pendapat pribadi tanpa disertai alasan atau bukti yang mendukung, maka itu bukan argumen. Misalnya saja, saya suka minum kopi, ya itu adalah pendapat pribadi, bukan argumen. Yang ketiga, definisi. Pernyataan yang memberikan definisi suatu konsep atau istilah tidak selalu bisa dikatakan argumen. Misalnya, definisi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat. Oke, itu bukan argumen. Yang keempat, perintah atau permintaan. Kalimat yang fungsinya itu sebagai perintah atau sebagai permintaan, seperti misalnya instruksi atau permintaan itu ya, bukan merupakan argumen. Misalnya saja, tolong nyalakan AC. Itu bukan argumen. Yang kelima, atau yang terakhir, deskripsi objektif. Pernyataan yang secara objektif menggambarkan sesuatu tanpa mencoba untuk membuktikan suatu pandangan atau suatu klaim tertentu, itu bukan argumen. Misalnya, mobil saya berwarna putih dan bisa memuat 5 orang. Itu bukan argumen. Oke, next ya. Jadi kembali lagi, syarat sebuah argumen itu harus ada premis-premis yang menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan dan harus ada kesimpulan. Nah, proses penarikan kesimpulan ini disebut sebagai penalaran. Ada 2 macam penalaran, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang mengikuti pola logika dari pernyataan yang lebih umum ke pernyataan yang lebih khusus. Dalam penalaran deduktif, jika premis-premisnya benar dan hubungan logisnya kuat, maka kesimpulan yang diambil pasti benar. Kita lihat contohnya. Oke, ini contoh yang pertama, penalaran deduktif. Premis yang pertama, semua manusia adalah makhluk berakal. Premis yang kedua, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, oleh karena itu Socrates adalah makhluk berakal. Oke. Contoh yang kedua, semua mobil yang dikendarai di jalan memiliki roda. Itu premis yang pertama. Premis keduanya, Mitsubishi Pajero adalah mobil yang dikendarai di jalan. Kesimpulannya, Mitsubishi Pajero memiliki roda. Oke, lalu kita beralih ke penalaran induktif. Apa itu penalaran induktif? Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus atau spesifik. Jadi dari khusus ke umum. Contohnya, ini contoh yang pertama ya, premis 1.
Kucing tetangga saya berbulu oranye dan bermata hijau. Premis yang kedua, kucing teman saya berbulu oranye dan bermata hijau. Premis yang ketiga, kucing adik saya berbulu oranye dan bermata hijau. Kesimpulannya, semua kucing berbulu oranye bermata hijau. Nah, dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya benar atau faktual, benar kan, memang kucing tetangga saya itu berbulu oranye dan bermata hijau. Kucing teman saya juga berbulu oranye dan bermata hijau. Begitu juga kucing adik saya. Tapi, kesimpulan yang diambil belum tentu benar. Belum tentu semua kucing berbulu oranye itu bermata hijau. Kita lihat contoh penalaran induktif yang kedua. Premis yang satu. Setiap kali saya pergi ke taman kota, saya melihat Ina. Premis yang kedua. Setiap kali teman saya pergi ke taman kota, ia melihat Ina. Kesimpulannya, semua orang yang pergi ke taman kota akan melihat Ina. Nah, dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya benar dan faktual, kesimpulan yang diambilnya juga belum tentu benar. Oke, jadi begini ringkasan perbedaan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif ya. Jadi dalam penalaran deduktif, apabila premisnya benar atau faktual dan kesimpulan yang ditarik itu logis, maka kesimpulannya pasti benar. Sedangkan dalam penalaran induktif, apabila premisnya benar atau faktual, belum tentu kesimpulannya belum tentu benar. Oke, nah kedua bentuk penalaran ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting untuk kita untuk mampu dan bisa menilai dan membangun argumen. Sudah jelas kan? Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kalau kalian ingin mengikuti latihan atau ingin bertanya lebih lanjut tentang topik argumen ini, silakan ikuti perkuliahan saya di Universitas Pembangunan Jaya. Dan ini adalah sumber acuan yang saya pakai. Sampai jumpa.